وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran PKM Masjid Al-Muhajirin dan juga para orang tua saya, kaum bapak, kaum ibu, seluruh kita yang berhadir pada malam hari ini. Tentunya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta. Tentunya kepadanya kita memohon, meminta, dan bersandar. Karena kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang bersandar kepada materi, materi akan habis. Bersandar kepada jabatan kekuasaan akan berakhir. Bersandar kepada orang lain, orang akan mati. Bersandar ke pohon, ini saya tambahkan. Bersandar ke pohon, pohon akan tumbang. Bersandar ke dinding, ke tembok, kita akan astuti, asal tunduk tidur. Tapi itu bukan di sini, itu di sana. Selawat beriring salat kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita ke Madinah atau ke Yathrib. Ada jawaban nih, Bapak-bapak? Ada yang mau komen sedikit? Sebelah kanan saya juga boleh jawab. Bapak sebelah kiri saya. Bulan kapannya Nabi kita hijrah sampai ke Madinah? Bulan kapan? Bulan apa, Bu? Bulan Muharram kata itu. Nabi kita hijrah adalah bulan Rabiul Awal. Maka Nabi mengatakan, saya lahir pada bulan Rabiul Awal hari Senin. Saya juga hijrah ke Madinah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Saya juga akan diwafatkan oleh Allah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa tahun baru Islam itu jatuh pada 1 Muharram? Kenapa pula hijrah? Momentumnya. Kenapa enggak Maulid Nabi? Jadi yang membuat ini Bapak Ibu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun baru Islam jatuh pada 1 Muharram. Momentumnya apa dibuat? Momentumnya hijrah. Untuk menumbuhkan semangat kaum muslimin. Bagaimana Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tahun barunya 1 Januarinya 1 Muharram. Momentumnya kegiatannya apa? Hijrah. Hijrah terjadi di Nabi dan para sahabat pada bulan Rabiul Awal. Tapi dibuatlah momentum tahun baru Islam itu dengan momentum hijrah. Biar kata Umar bin Khattab untuk memotivasi kaum muslimin. Untuk mengenang, mengingat bagaimana perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat tatkala hijrah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita runut sedikit ke belakang. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi 2 episode. Yang pertama adalah episode Makkiyah ataupun episode Makkah selama 13 tahun. Yang kedua adalah episode Madinah selama 10 tahun. Jumlah keseluruhannya 23 tahun.
risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 10 tahun lebih. Ya. Maka Bapak Ibu, episode Makkah selama 13 tahun dibagi lagi menjadi 3 episode. 3 bagian. Yang pertama adalah 3 tahun pertama dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi, face to face. Nabi mendatangin istrinya, Nabi mendatangin Ali, Nabi mendatangin Abu Bakar, ya, Nabi mendatangi Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam. Begitulah 3 tahun dakwah Nabi kita, dinamakan dengan dakwah sirriyah, rahasia. Ya, Nabi mendatangin satu-satu person ke person, ya, individu ke individu, menawarkan Islam. Maka selama 3 tahun itu Bapak Ibu, masuk Islam 130 orang. Masuk kepada bagian marhalah yang orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian ketika Nabi kita berteriak di Bukit Safa, semua orang Quraisy berkumpul di Mekah, datang ke Bukit Safa. Apa kata Nabi kita? Kalian yakin nggak sama saya? Apa kata mereka? Tentu ya Muhammad, kami pasti yakin dengan Anda. Terus kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian? Kalau saya sampaikan saat ini, di balik bukit sana, ya, ada musuh yang hendak menyerang kita. Yakin nggak kalian? Apa kata mereka? Ma jarabna alaika kadziban. Kami nggak pernah mendengarkan Anda berbohong. Pasti kami yakin apapun yang kau sampaikan. Ma jarabna alaika kadziban. Nggak pernah kami dengar. Nggak ada pengalaman kami Anda Muhammad berbohong. Maka kata Nabi SAW, saya sekarang seorang Nabi dan Rasul. Saya diberikan mukjizat, diberikan wahyu Al-Quran. Dan saya mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Abu Lahab mengatakan, tabballaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau Muhammad. Rupanya gara-gara ini kau kumpulkan kami di sini. Membentak, Abu Lahab membentak Nabi kita. Memarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan wajah yang sangat bengis. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah surah Al-Lahab ataupun Al-Masad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tahun keempat sampai kepada tahun ke-10, dakwah Nabi penuh dengan tantangan, dengan ujian, intimidasi yang betapa luar biasa. Sampai 2 kali para sahabat hijrah kemana, Bu? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Di mana Ethiopia itu? Tuntungan belok kanan. Ya, Ethiopia itu di Afrika Timur. Menyeberangi lautan dilakukan para sahabat. Untuk apa? Untuk berlindung. Ya. Untuk apa? Untuk berlindung dari tekanan, dari intimidasi, dari penyiksaan orang-orang Quraisy. Untuk mempertahankan akidah tauhid. Dilakukan para sahabat. Hijrah sampai ke Habasyah. Satu kisah hijrah ke Habasyah saya kutip saat ini Bapak Ibu. Kisah siapa? Ummu Abdullah. Siapa, Bu? Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Ketika mau hijrah ke Habasyah. Putaran kedua hijrahnya. Tahun ke-5 atau tahun ke-6, di awal tahun ke-6 dari kenabian. Ya. Jadi saat itu Bapak Ibu, Umar masih kafir. Umar lah saat itu yang jaga malam. Ya, pas jam Umar itu jaga malam pukul 12.
pukul 24 ya. Ya, sampai menjelang subuh. Dia kafir. Dia jaga malam di pintu masuk kota Makkah, namanya pintu Syaibah. Kalau kayak kita di sini, Kampung Lalang lah. Masuk kota Medan itu mana? Arah ke Aceh, Kampung Lalang. Arah ke sana, Tanjung Merawa ya. Dekat lewat Polda sedikit. Disitulah Umar bin Khattab jaga. Tiba-tiba pukul 2 tengah malam ada seorang ibu bawa bayi. Bawa bayi umur setahun. Turun dari gunung. Umar kaget. Siapa ini? Dia lihat adalah Ummu Abdullah. Kata Umar, malaki ya Ummu Abdullah. Apa geranganmu Ummu Abdullah? Kok bisa-bisanya pergi menyelamatkan diri tengah malam begini berdua sama bayimu naik gunung turun gunung. Kita tahu bagaimana gunung di Mekah ya. Tengah malam seorang ibu. Apa kata Abdullah? Kalian Quraisy, kami beriman kepada Allah, menyembah Allah yang esa, kalian hambati, kalian siksa, kalian halangi. Maka saya akan hijrah ke Habasyah. Apa kata Umar bin Khattab? Fi amanillah ya Umma Abdullah. Mudah-mudahan Tuhan bersamamu wahai Ummu Abdullah. Dalam riwayat dari situ Umar berpikir, ini agama apa? Ini ideologi apa? Segitunyakah seorang ibu bawa bayinya tengah malam keluar untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhidnya? Ini agama apa? Bertanya terus Umar dalam hatinya. Apakah segitu kali? Kok luar biasa? Maka ketika Ummu Abdullah ketemu dengan sahabat yang lain berkumpul, apa kata mereka? Wahai Ummu Abdullah, kok telah datangnya? Jadi mau hijrah kemana tadi ini? Hijrah kemana tadi Bu? Ke Habasyah. Belum kita cerita hijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kata mereka, kok terlambat ke Ummu Abdullah? Tadi saya ya dicegat oleh Umar bin Khattab. Mereka kaget. Umar bin Khattab? Kata mereka, iya. Nah, apa katanya sama kau? Umar itu benci kali sama Islam. Ya, Umar itu luar biasa kerasnya, perlawanannya, permusuhannya, penyiksaannya terhadap para sahabat. Saat itu Umar celaka. Kata Umar Abdullah, malah Umar mendoakan saya fi amanillah. Kata mereka apa? Mudah-mudahan sebab andalah Umar masuk Islam. Kata mereka apa? Umar itu kerasnya, nggak mungkin, kata kawan-kawan yang lain. Nggak mungkin Umar masuk Islam. Kalau Umar mengucapkan syahadah, pasti onta di Mekah mengucapkan syahadah. Kalau Umar mengucapkan syahadah, 2 kalimat syahadah, pasti onta di Mekah juga ikut mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kenapa? Karena beratnya, karena susahnya. Ya, Umar itu menerima Islam. Ya, begitulah. Tapi Bapak Ibu, ya tidak lama kemudian Umar pun masuk Islam. Ya. Terus pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi SAW juga diintimidasi terus, disiksa, diusir dari kota Mekah sehingga Nabi kita berangkat ke Taif. Kemana Bu? Ke Taif. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umroh ada jalan-jalan ke Taif. Sekitar 100 km. Ya, bukan ke Takengon ya, Taif. Taif itu apa? Bukit. Udaranya dingin. Buah sayur banyak di sana. Nabi jalan kaki Bapak Ibu ke Taif untuk apa? Ekspansi dakwah. Ekspansi dakwah. Di Mekah dakwah Nabi kita tertolak. Di Mekah dakwah Nabi kita buntu. Tidak mendapatkan kemajuan. Maka Nabi kita berangkat jalan kaki ke Taif bersama Zaid ibnul Harisah ajudannya. Jalan kaki. Bapak Ibu ada kemarin yang haji di sini tahun ini. Ada yang berangkat di sini daerah kita tak ada ya? Ya. Bapak, berapa derajat kemarin waktu di Arafah, Bapak? Ada yang bilang 54, 53, yang jelas di atas 50 ya. Begitulah
Kalau musim panas Nabi kita ke Taif jalan kaki Nabi kita dari Mekah ke Taif. Bukan naik bus pakai AC, enggak. Nabi kita berkorban. Nabi kita maksimal perjuangan dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Taif Bapak Ibu 10 hari Nabi kita berdakwah di sana, diusir. Satu pun nggak ada yang merespon dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir, dilempari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari. Nggak ada satu pun yang merespon. Balik ke Mekah. Lagi-lagi Nabi diintimidasi. Lagi-lagi Nabi disiksa macam-macam. Dan lagi-lagi Nabi ingin dibunuh. Maka pada tanggal 26 Muharram. Ya, tanggal 26 Muharram. Orang Quraisy sepakat berkumpul di gedung dewan mereka namanya Darun Nadwah. Jadi orang Quraisy pun Bapak Ibu sudah punya gedung DPRD. Namanya apa? Darun Nadwah. Ya. Mereka berkumpul di sana. Ngumpul apa? Musyawarah rapat. Rapatnya kenapa? Kita mau apakan Muhammad ini? Ya. Sementara Muhammadnya sudah merusak tatanan masyarakat di kota Mekah, kita mau ngapain dengan Muhammad? Maka berkumpullah para pembesar Quraisy di Darun Nadwah, gedung parlemen mereka. Ketika mau kumpul, sudah mau dimulai musyawarah, tiba-tiba ada seorang kakek tua. Izin, nggak ada yang kenal. Dia bilang di pintu, boleh nggak saya ikut rapat? Anda dari mana? Saya dari Najd. Najd ini kalau sekarang ibu kotanya Arab Saudi namanya ya Riyadh. Silakan masuk kata mereka. Rupanya kakek tua ini bukan manusia tapi iblis. Nyamar jadi manusia. Ikut nimbrung rapat dengan orang Quraisy. Ya, bagaimana untuk menghabisi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang iblis nyamar jadi manusia. Kalau bahasa kita intel, Indomie telur ya. Nah, intel iblis nyamar manusia ikut rapat. Maka ketika sudah dimulai rapat, datang Abul Bakhtari. Ya, yang lain. Mau kita apain Muhammad nih? Abul Bakhtari ngomong, kalau menurut saya Muhammad nih, kita penjarakan aja lah. Masuk jeruji besi, penjarakan, lama-lama kan mati juga katanya. Apa kata kakek tua tadi iblis? Kalau kita penjarakan Muhammad, pasti tahu sahabat Muhammad. Kalau tahu sahabat Muhammad, pasti kita akan diserang. Ya kalau kita kuat, kalau kita menang. Kata iblis tadi, kakek tua tadi. Menurut saya ini pendapat kurang tepat. Ada lagi berpendapat. Menurut saya Muhammad nih, kita usir dari kota Mekah nih. Biar selesai kita aman, kita urus diri kita sendiri. Datang lagi kakek tua iblis nih. Menurut saya, kalau kita usir Muhammad nih dari kota Mekah nih, ialah pergi dia ke negeri lain, ke kota lain. Muhammad nih manis omongannya, pandai ngomong. Ya, banyak orang tertarik. Ya, nanti ketika kita usir, pengikutnya tambah banyak. Kata iblis tadi kakek tua, dan menurut saya janganlah diusir Muhammad. Tiba-tiba Bapak Ibu, datanglah Abu Jahal. Berkomentar, berpendapat. Pendapat saya, kata Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa namanya? Nama Abu Jahal adalah gelarnya Abul Hakam. Amru bin Hisham. Nama aslinya Amru bin Hisham. Gelarnya Abul Hakam. Ya, bapak yang jenius. Ya. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal itu ngasih nama kan Nabi kita itu. Bapak orang yang bodoh ya. Bapak bodoh ya. Nah, kata Abu Jahal, menurut saya ada pendapat yang sangat jitu. Muhammad ini kita bunuh. Macam mana caranya kata orang? Kata kakek tua iblis tadi. Cara membunuhnya, kita pilih setiap suku yang paling jago, yang paling kuat, yang paling hebat, kita berikan pedang yang paling tajam. Cara membunuhnya, mereka sekali pukul rame-rame. Kalau mereka membunuhnya sekali tusuk rame-rame,
maka tidak ada yang dituntut suku Muhammad. Siapa dituntutnya? Gak bisa. Tapi kalau satu orang membunuh Muhammad, pasti dituntut suku Muhammad. Ya, ini nggak ada. Kenapa satu tusukan? Akhirnya kakek tua iblis tadi mengatakan, ini pendapat yang sangat jitu. Kita sepakat dengan pendapat ini. Ya, nanti malam Muhammad akan kita bunuh pada tanggal rapat tadi tanggal 26 Muharram. Ya, Safar, maaf, Safar. 26 Safar. Ya. Nanti malam berarti sudah masuk 27 Safar. Karena pergantian tanggal dalam Islam itu adalah di waktu maghrib. Ya, kalau pergantian tahun Masehi atau Miladiyah itu pada jam 24.00. Ya. Kalau dalam Islam maghrib ini sudah masuk hari apa ini? Hari Rabu. Bukan lagi hari Selasa karena sudah habis maghrib ya. Nah, jadi nanti malam kita bunuh Muhammad pada tanggal 27. Ya. Maka Bapak Ibu sepakatlah anggota Dewan Parlemen saat itu membunuh Muhammad dengan cara yang disampaikan oleh Abu Jahal tadi. Maka Jibril pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita, kata Jibril, Muhammad, orang Quraisy sudah akan membunuh Anda nanti malam. Maka Anda sekarang bersiap-siap hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Ya, sekarang persiapkan, temanmu adalah Abu Bakar. Siapa kawannya? Abu Bakar. Maka Nabi kita pun datang ke rumah Abu Bakar. Ya, kata Nabi kita, nanti malam Abu Bakar kita berangkat hijrah ke Habasyah. Ke Yathrib. Siap-siap. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah lama saya persiapkan. Dan saya pun sudah membeli 2 ekor onta yang paling bagus, paling mahal. Saya kasih sama Anda ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kata Nabi kita, jangan. Saya beli, saya bayar. Onta yang Anda beli untuk saya, itulah kendaraan saya. Nabi kita tidak mau dikasih apa? Kasih gratis. Ya, kata Nabi kita, saya bayar. Maka sebelum habis Isya, ya, mereka pun sepakat. Nabi kita manggil Ali bin Abu Thalib. Ya, saya akan keluar dari rumah ini, dari rumah saya, maka Andalah yang tidur di tempat tidur saya. Pertama. Yang kedua, tugas Anda, wahai Ali, ya, mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy yang ada di rumah saya. Maka kau jangan hijrah dulu sebelum kembalikan semua titipan orang Quraisy ini. Ini punya Abu Jahal, ini punya Abu Lahab, ini emasnya ya Al-Walid, ini emasnya Abu Jahal. Nah, begitu. Semua titipan ada di rumah Nabi kita SAW. Dulu belum ada bank. Semua orang nitip di rumah Nabi. Orang Quraisy semua nitip di rumah Nabi SAW. Kembalikan titipan ini semuanya, baru Anda hijrah ke Yathrib. Yang ketiga tugas Anda, wahai Ali, hancurkan berhala yang paling besar yang ada di Ka'bah. Yang pertama tugas Ali tadi apa? Tidur di tempat tidur Nabi SAW, pakai selimut Nabi SAW. Yang kedua, mengembalikan titipan yang ada di rumah Nabi kepada orang-orang Quraisy. Yang ketiga, menghancurkan berhala yang paling besar yang ada di Ka'bah. Tugas Anda. Maka Bapak Ibu, dengan singkat cerita Nabi kita pun berangkat ya ke rumah Abu Bakar ya tengah malam bersama Abu Bakar menuju Gua Thur ya. Di Gua Thur Nabi tiba air mata Abu Bakar ngucur, nangis, kesakitan, digigit oleh ular. Kena pipi Nabi SAW. Kata Nabi kita, malah kayak Abu Bakar, kenapa Anda wahai Abu Bakar kok menangis? Ya Rasulullah, kaki saya disengat oleh ular. Digigit oleh ular. Maka Nabi pun mengajak ular itu ngomong. Kata Nabi kita apa? Wahai ular, kenapa kau gigit sahabat saya? Ya, Abu Bakar. Ya, sementara saya ada di samping Abu Bakar. Kata ular itu, ya Rasulullah,
Saya sudah puluhan tahun menunggu kehadiran Anda, melihat wajah Anda. Saya tidak melihat wajah Anda. Kalau di lubang ini ditutup oleh Abu Bakar, maka saya gigit kakinya. Ya, maka Bapak Ibu didoakan Nabilah Abu Bakar. Tadi sembuh dari gigitan ular tadi. Ya, ular tadi itu pun pergi, cuma melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya dia, ya, disampaikan, diilhamkan, Nabi akan transit di Gua Thur. Maka dia duluan ke Gua Thur agar bisa melihat, bertemu dengan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pekerjaan tadi pun tuntas dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, karena dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib. Ali pun dipukulin massa, ya, sampai pingsan, diseret sampai ke Ka'bah. Ya, kata mereka, di mana Muhammad? Kata Ali, enggak tahu. Sampai dikejar ke rumah Abu Bakar. Ketemu dengan Asma, ditempleng oleh Abu Jahal. Asma, di mana ayahmu? Enggak tahu, kata. Dipukulnya sampai Asma juga jatuh, pingsan juga. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuntaslah dikerjakan Ali pekerjaannya. Yang pertama tadi, tidur di rumah Nabi dan tidur di tempat tidur Nabi SAW. Yang kedua, tugas Ali adalah mengembalikan semua titipan orang Quraisy yang ada di rumah Nabi SAW. 3 hari 3 malam dilakukan oleh Ali, tuntas semua dilakukannya. Yang ketiga tadi, tugas Ali menghancurkan berhala yang paling besar yang ada di dinding Ka'bah. Gunanya apa? Nabi SAW mengiklankan kepada orang Quraisy, kalau kalian tidak terima, kami umat Islam sudah siap menghadang kalian, berantem perang dengan kalian. Inilah Bapak Ibu, awal mula bahwa Islam ketika sudah di Madinah, ya, dari Gua Thur Nabi kita SAW 3 hari, pada tanggal 1 Rabiul Awal Nabi kita pun berangkat menuju apa? Menuju Madinah ataupun Yathrib. Tanggal 1 Rabiul Awal. Sampailah Nabi kita SAW pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal di Kubah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya yang namanya kisah. Sudah seringnya Ibu dengar, ya. Yang terpenting apa? Itu kan perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat. Kita ini tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah kuperjuangkan untuk agama Allah ini? Ya. Sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan harta bendanya. Semua sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, termasuk Abu Bakar. Bapak Ibu, Abu Bakar orang kaya. Dia tinggalkan seluruh harta bendanya, ditinggalkan rukonya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan kebunnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga Ummu Abu Salamah berpisah dengan istrinya demi menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid kepada Allah, menyelamatkan agama. Seluruh para sahabat Bapak Ibu berjuang untuk apa? Untuk kepentingan agama Allah. Pertanyaan bagi kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah ini? Kadang-kadang kita berharap meminta kepada Allah surga Jannatul Firdaus. Tapi apa? Enggak meyakinkan amal ibadah kita. Enggak meyakinkan perbuatan kita kepada Allah, tapi mintanya surga yang paling tinggi, itu Jannatul Firdaus. Maka Bapak Ibu, tanya diri kita masing-masing. Apa yang telah kudedikasikan untuk agama Allah ini? Apa yang telah kuperjuangkan untuk agama Allah ini, untuk tegaknya agama Allah? Ya, Bapak Ibu, tergantung kita masing-masing. Yang punya materi, maka dedikasikanlah dengan harta Bapak Ibu. Yang punya tenaga, dedikasikanlah untuk agama Allah dengan tenaga.
Yang punya waktu dikasihkanlah waktu Bapak Ibu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia cuma sekali. Betul enggak, Bu? Kita enggak berulang kali hidup di dunia ini, tapi hiduplah yang bermanfaat. Hiduplah dengan benar. Kalau hidup kita benar di dunia, pasti kita akan masuk surga, itu aja. Mudah beragama Islam. Sholat, puasa, udah ikuti aja. Ya. Ada orang yang susah, ada orang mu'allaf, bantu. Bagi ya titipan Allah kepada dia, sudah masuk surga. Nggak repot-repot. Ya. Maka Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ya tausiah singkat kita pada malam hari ini sekali lagi bisa bermanfaat ya, dan sekali lagi tanya hati masing-masing apa yang telah kita dedikasikan untuk tegaknya agama Allah. Nabi, para sahabat berjuang, disiksa, hijrah Ummu Abdillah tadi hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, turun gunung, naik gunung, bawa bayinya tengah malam untuk mempertahankan akidah, mempertahankan tauhidnya, mempertahankan agamanya. Masa bapak-bapak ini ya baru gerimis sedikit sudah tidak ke masjid ya? Itu bukan di sini, tempat lain. Baru gerimis, udah tak ke masjid. Memang Bapak Ibu kalau kita buka buku fikih, apa tuh? Salah satu ya udur sholat berjamaah di masjid apa? Hujan turun, lebat. Dulu kan nggak ada kendaraan. Sekarang ada kendaraan. Ya. Itu di masa Nabi nggak ada kendaraan. Ya. Kendaraannya onta kuda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah. Ya. Paksakan diri kita. Diri harus dipaksakan untuk kebaikan. Kalau nggak dipaksakan susah. Karena tarikan syahwat, tarikan setan itu kuat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا منا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.